Ketika kita memang punya kesehatan mental yang baik, kita dapat mengelola emosi kita dengan cukup baik. Gitu. Gimana sih caranya ngelindungin diri dari lingkungan yang toksik? Masalah kemarin, ya udahlah, nanti akan selesai. Ya let it go gitu ya. Nggak mungkin. Nggak selesai masalahnya kalau kita nggak selesai. Bener. Kenapa harus ditinggalkan kalau bisa hanya berteman saja? Halo sahabat Mangusada, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dimanapun kita berada. Oke, pada podcast kita hari ini, kita mengambil tema yaitu tentang pentingnya menjaga kesehatan mental demi hidup yang lebih waras. Pada kesempatan hari ini kita telah mengundang salah satu narasumber psikolog klinis di Rumah Sakit Daerah Mangusada, yaitu Ida Ayu Saraswati Indra Harsani, SPSI, MPSI, psikolog. Baik, kita sapa terlebih dahulu. Halo Kak Sarah. Halo, selamat Kak pagi. Gimana kabarnya? Kabarnya baik, sehat ya, sehat fisik, sehat mental juga. Iya, harus selalu menjaga kesehatan fisik, kesehatan mental juga, karena memang sangat berpengaruh kesehatan mental ke kesehatan fisik, seperti itu Kak ya. Betul, dan sebaliknya ya, fisiknya sehat, mentalnya jadi sehat. Mentalnya sehat, fisiknya jauh lebih sehat. Oke, baik. Akhir-akhir ini di media sosial sering banget, malah akhir-akhir ini tuh banyak banget kasus tentang bunuh diri Kak. Bukan dari kalangan dewasa aja, tapi yang terakhir tak lihat itu dari kalangan remaja. Bahkan maaf sekali, dia sampai ngajak adiknya untuk bunuh diri. Sempat lihat nggak kasusnya itu? Nah, kalau dilihat, adik pernah ngasut ini, cari-nyari data dari data Pusat Informasi Kriminal Indonesia atau Pusiknas Polri yang menerima laporan kasus bunuh diri sepanjang tahun 2023. Bali merupakan daerah dengan kasus bunuh diri tertinggi di Indonesia loh Kak. Itu mencapai 3,7% dari jumlah penduduk Bali, sekitar 4,3 juta jiwa. Jadi lumayan tinggi banget di kasus bunuh diri di Bali. Jadi pentingnya podcast hari ini itu tentang kesehatan mental. Kita benar-benar harus jaga kesehatan mental kita agar tidak mengarah ke hal-hal yang negatif. Iya. Sebelum kita membahas yang lebih dalam, boleh deh terlebih dahulu kita bahas tentang pengertian dari kesehatan mental itu sendiri ya Kak ya. Betul. Silahkan Kak, gimana sih kesehatan mental? Iya, kalau kesehatan mental yang sehat adalah artinya kita sejahtera ya, sejahtera secara psikologis. Psikologis itu bukan hanya berkaitan sama emosi kita, perasaan kita, bukan hanya itu, tapi termasuk juga bagaimana cara kita berpikir, kemudian bagaimana perilaku kita untuk mewujudkan apa yang memang menjadi potensi kita atau apa yang memang kita harapkan di diri kita. Itu artinya kita sehat secara mental, secara kognitif, secara perilaku, dan juga secara emosi. Jadi emosinya itu seperti apa? Kita bisa mengelola emosi yang kita rasakan. Kalau kita marah, kita nggak meledak-ledak nih. Marah di kantor semua orang kita marahin, nggak kayak gitu. Tapi kita tahu tempatnya, kapan kita harus menyampaikan marah kita dan bagaimana cara menyampaikannya. Perilakunya pun juga tepat. Secara kognitif pun, secara kognitif tuh berhubungan sama pikiran ya. Kita nih, saya tahu nih saya marah. Penyebab saya marah yang ini. Jadi apa yang harus saya lakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang membuat saya marah? Itu artinya kita sehat secara mental. Oke. Kalau misalnya di sini, berarti ya kan di polikonseling. Polikonseling. Kalau misalnya pasien yang datang ke poliklinik konseling itu biasanya dia curhat tentang apa, atau mereka datang sudah ada gejala gitu Kak? Sudah. Kebanyakan sih pasien-pasien yang datang ke kita bukan hanya di poliklinik ya, tapi kalau di luar pun itu biasanya dia kalau tidak dibawa keluarganya atau disarankan pasangannya atau keluarganya, biasanya dia sadar bahwa ada yang tidak beres nih sama diri saya.
Yang tidak beres sama diri saya itu sesimpel misalnya kok saya kesulitan tidur ya, mau mulai tidur gitu. Atau bahasa kerennya insomnia gitu. Itu biasanya jadi mereka datang. Atau banyak yang datang dengan keluhan, kenapa ya saya tidak bisa mengontrol mood saya. Mood saya tuh fluktuatif, saya cepat sekali marah, terpancing oleh kata-kata yang pasangan saya sampaikan, atau misalnya mertua saya sampaikan, atau teman saya sampaikan. Kok saya cepat banget ya, padahal saya rasa itu bukan hal yang harusnya saya bereaksi sangat besar gitu. Nah, itu biasanya mereka datang ke kita. Atau kalau untuk, itu kan kasusnya banyak untuk remaja dan dewasa ya. Iya, benar. Tapi kalau untuk anak-anak biasanya banyak juga yang konsul dari referan, dari rujukan dari poli anak. Biasanya anak-anak dengan gangguan tumbuh kembang. Kayak seperti, oh ini kayaknya ada hiperaktivitasnya nih. Kenapa ya anaknya tidak bisa konsentrasi? Itu mungkin. Kemudian kenapa ya anaknya bergeraknya sangat cepat, terus menerus bergerak, dia tidak fokus kalau kita diajakin ngobrol. Atau anak ini kenapa ya kalau dia mengerjakan sesuatu hanya mau mengerjakan itu dan sangat strict tuh, cuman mau sudah ada patternnya A B C, ya hanya A B C aja, nggak boleh diubah B C A gitu, nggak boleh gitu. Nah itu biasanya kita terima juga rujukan dari poli anak. Nah untuk misalnya kan tadi ngebahas anak kan, kebetulan nih anak-anak lagi MPLS kan Kak, terutama TK. Wajar nggak sih seorang anak itu, nah biasanya nih contoh, si anak ini dia di rumah biasa aja, maksudnya dia aktif, dia ngobrol sama orang itu bagus, tapi ketika dia pertama kali sekolah, dia malah tantrum Kak. Jadi kayak dia nggak mau sekolah, dia takut ketemu guru, kayak dia benar-benar ngebatasin dirinya. Saya nggak mau, saya sama orang tua saja, sampai ada selentingan gitu kan. Coba deh aja konsul anaknya, siapa tahu emang ada gangguan di ininya gitu kan. Tapi semenjak dia jalan beberapa hari, dia mau ngikutin gurunya. Itu wajar nggak sih seorang anak yang baru masuk ke lingkungan baru sekolah itu dia nangis, ngamuk gitu, masih tergolong ini apa udah ngarah ke ada gangguan Kak? Oh wajar ya kalau kita aja nih sebagai orang dewasa, ketika kita masuk ke lingkungan yang baru, itu kan kita juga butuh proses adaptasi nih. Bedanya mungkin kita bisa mengatur, mengelola diri kita. Kapan? Mungkin kita masih tetap mau masuk ke dalam ruangan, tetap duduk, walaupun kita diam-diam aja dulu. Tapi kalau anak-anak, karena mereka mungkin merasa lingkungannya belum safe, belum aman, jadi mereka lebih menggelendot sama orang, sosok yang dia rasa itu adalah tempat teramannya dia, yaitu orang tuanya. Jadi bagus banget ketika memang gurunya mau suggest untuk datang konsul aja gitu. Tapi banyak juga yang belum seperti itu gitu. Ada yang ajak pulang aja, memang anaknya nggak mau sekolah mungkin. Nah itu yang sebenarnya kita perlu perhatikan ya, bahwa tidak semua anak itu se-easy going itu. Tidak semua anak secepat itu adaptasinya, se-adaptable itu gitu. Ada anak-anak yang dia slow to warm, jadi dia butuh waktu, take time untuk bisa dekat dengan lingkungannya, paham dengan orang-orang di lingkungannya, dan merasa bahwa lingkungan itu safe dan menerima dia. Nah, itu keterbukaan dari guru tuh penting sih, menerima bahwa oh ini anak memang butuh waktu dan disediakan waktu untuk anaknya untuk observasi. Nah lanjut, kalau misalnya untuk penyebab dari gangguan mental seperti apa Kak penyebabnya? Penyebabnya itu ada yang secara genetik, biasanya diturunkan ya dari keluarga atau orang tua yang mengalami gitu. Jadi mesti aware juga bahwa oh ini ada nih kayaknya genetiknya ada bipolar gitu, atau ada schizofren. Kita mesti aware juga sama diri kita. Apa yang menyebabkan orang tua kita mengalami schizofren atau bipolar gitu. Itu juga kita mesti belajar untuk mengelola
cara berpikir kita, mengelola emosi kita dan mengelola perilaku kita. Itu satu, genetik. Kedua, misalnya dibentuk karena adanya trauma dari lingkungan yang dia dapat. Itu misalnya korban kekerasan bisa, atau dia dibully dulu di sekolah, atau bisa juga karena pola asuh. Pola asuh yang otoriter. Ya, jadi pola asuh yang semuanya itu hanya orang tua yang mengambil keputusan, orang tua yang mendominasi. Kamu harus ini, kamu harus itu, harus ini, harus itu, gitu. Jadi anak juga akan secara psikologis dia akan tertekan, tuh stres lah bahasanya. Kadang gitu ya, kalau misalnya orang tua kan selalu menginginkan yang terbaik buat anak, tapi memang harus diperhatikan banget caranya ngedidik anak, gimana pola asuhnya yang benar, biar benar-benar anak itu ngejalaninnya nggak secara tertekan seperti itu. Kalau untuk gejala-gejala dari gangguan jiwa yang sering kita temui, yang bahkan kita sendiri nggak sadar kalau itu udah masuk ke gejala gangguan mental, bisa dijelaskan sedikit Kak? Kalau gejala-gejalanya itu karena aspeknya tuh ya ada kognitif, ada perilaku dan ada emosi. Gejalanya bisa kelihatan dari situ. Misalnya cara berpikirnya yang mulai tidak realistis gitu. Bilang bahwa kalau misalnya saya mandi 10 kali sehari itu adalah hal yang wajar. Padahal itu musim dingin. Nah, itu adalah hal yang wajar karena saya merasa saya masih kotor. Itu kan berarti ada, ini dia mandi karena dia benar-benar merasa masih kotor, atau dia memang ada obsesi di pikirannya, di kognitifnya yang membuat dia selalu ingin membersihkan diri. Atau misalnya dia sudah cuci sandalnya sekali, kita udah lihat nih sandalnya udah bersih, udah dicuci pakai ini ya, bersih banget nih, kinclong gitu. Tapi menurut dia enggak, masih kotor. Saya harus nyuci dia 7 kali. 7 kali itu adalah lucky 7. Jadi setelah angka 7 itu baru bersih nih. Nah, itu kan udah gak realistis. Kenapa ya? Itu satu kognitif. Kedua, perilaku. Dia menarik diri. Diam di rumah aja, nggak mau makan, sulit tidur, tidak mau berinteraksi sama orang-orang. Yang padahal dulunya dia tuh orangnya easy going banget, mau nih ketemu sama orang, mau ngobrol, biasalah rame-rame gitu ya ke kafe. Terus sekarang dia tiba-tiba one day dia hanya diam di dalam rumah, mengurung diri aja, nggak mau ketemu sama siapapun, tidak mau bekerja. Nah itu sudah harusnya jadi pertanyaan harus kita curiga. Ini dia kenapa ya kok tiba-tiba nih ada kejadian apa? Yang terakhir adalah kondisi emosi, mudah marah. Terus ya irritating gitulah, mudah marah, kemudian nangis terus menerus, merasa bersalah terus menerus. Nah itu sudah mulai ada ya lampu kuning ke merah lah ya. Yang waspada nih kita. Kalau misalnya itu nggak ditangani sama orang yang tepat, bakal jadi ke negatif larinya. Bisa ke bunuh diri lah, bisa kemana gitu ya kayak. Kalau misalnya apa sih yang bisa kita lakukan nih? Kan sebelum ke psikolog nih, biasanya dia di rumah dulu. Kayak ngontrol emosinya lah, atau kayak menghibur dirinya biar bisa bangkit. Apa sih yang bisa dia lakukan di rumah sebelum dia melakukan konsultasi ke psikolog? Dia bisa belajar mengenali dulu. Ini sebenarnya dia kenapa ya? Sejak kapan nih? Jadi kadang-kadang kita sering tuh pakai 5W 1H. Apa yang terjadi sebelum saat ini tuh apa yang terjadi, mulainya sejak kapan, di mana, atau ada kejadian apa nih, kenapa saya bisa merasakan ini, terus bagaimana, apakah cara penyelesaian saya ini sudah tepat untuk menyelesaikan masalah yang saya rasakan. Itu yang belajar kita pahami ke diri kita sendiri gitu. Jadi saya sering bilang ke pasien-pasien, terutama dengan gangguan emosi ya, gangguan kontrol emosi, saya minta dibantu ya, saya dibikinkan saya semacam
diary gitu, catatan apakah ini apa yang terjadi sehari-hari, bagaimana kondisi emosinya, apakah hari ini lagi happy, ada kejadian apa di hari ini nih sehingga happy, atau hari ini lagi marah banget nih, ada kejadian apa untuk marah banget. Jadi kita bisa belajar untuk melihat triggernya tuh apa, penyebabnya tuh apa, hal-hal yang memicu tuh apa. Jadi dia bisa belajar untuk mengelolanya juga gitu. Oke, ini kan kadang beberapa orang kalau ada masalah tuh milih diem, milih nggak cerita sama orang. Banyak. Kadang kayak gitu tuh kita sebagai orang terdekatnya tuh bingung gitu kan, kita harus ngapain ya, tiba-tiba nih anak berubah gitu kan, dari yang kakak bilang tadi dia happy aja, dia maksudnya kalau kita ajak ngobrol dia happy, ajak jalan kita dianya juga happy, tiba-tiba dia narik diri dan dianya juga nggak mau untuk cerita sebenarnya masalah yang dia hadapi itu apa dan seberapa besar. Nah, kita sebagai orang terdekatnya dia, apa sih yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan lah temannya kita ini supaya nggak perilakunya itu ke arah yang negatif. Iya. Sebenarnya kalau kita kaitkan sama fenomena yang Kak Ari bilang tadi bahwa Bali ini nomor 1 ya. Iya, di Indonesia. Padahal kan Bali ini tempat buat healing gitu ya, buat menenangkan diri. Tapi kok dia malah jadi kasusnya terbanyak gitu. Apakah ini emang kasusnya memang banyak atau yang terlaporkannya kelihatannya banyak, dan sedangkan daerah lain tuh nggak kelihatan karena nggak terlaporkan. Banyak juga orang-orang yang melakukan upaya bunuh diri atau sampai bunuh diri ini sebenarnya karena mereka nggak punya teman cerita. Mereka pengen cerita, tapi mereka juga enggan untuk cerita karena mereka merasa setiap kali mereka bercerita mereka dijudge. Atau mereka ya udah sabar aja, masih banyak kok yang masalahnya tuh lebih besar dari kamu gitu. Itu menjadi hal yang tidak menyenangkan buat beberapa orang. Mungkin termasuk kita juga, kita berdua juga Kak Ari ya. Ketika kita cerita tapi kita dijudge, padahal niat kita tuh kita pengen ya meluapin aja gitu, ngomong aja. Ini aku lagi nggak lagi happy, nggak happy, ini lagi bete, lagi marah gitu. Pengen didengar, hanya pengen didengar. Tapi ternyata mendapatkan respon yang tidak sesuai, judgement terutama. Itu tuh hal yang sangat tidak menyenangkan, yang akhirnya membuat mereka tidak mau lagi bercerita. Untuk cerita. Orang-orang menutup diri untuk bercerita. Dan salah satunya yang kita bisa lakukan sebagai orang terdekat adalah menjadi pendengar yang baik. Kadang memang hal itu yang sangat sulit didapat kayak gitu ya kayak. Jadi pendengar yang baik itu bukan hanya saya dengerin kamu nih, saya punya saran ini gitu. Kadang-kadang mereka nggak butuh saran dari kita, mereka hanya butuh ya udah kamu dengerin aku dan coba refleksikan, validasi nih emosi yang aku rasakan. Jadi ketika dia cerita, iya nih aku lagi kecewa sama dia gitu, sama pacarku karena dia melakukan kesalahan ini, dia selingkuh atau apa gitu. Kita validasinya bisa, oh iya kamu lagi ngerasa sedih ya, gitu, kecewa banget pasti ya, padahal udah pacaran, KPR udah lunas nih, udah 7 tahun pacaran, terus dia bisa selingkuh begitu saja gitu, sudah punya tabungan bareng-bareng, tapi kok dia mengkhianati cinta saya gitu. Ya itu kan juga dia mungkin hanya butuh, oh ya kamu pasti kecewa banget ya rasanya, udah rasanya sedikit lagi mau nikah, tapi akhirnya mesti putus gitu. Nah itu divalidasi. Tuh kalau dia minta saran, ya boleh kita sampaikan. Tapi kan kembali ke dia ya, karena kita percaya di secara psikologi ya, di teori itu ada bahwa setiap individu itu punya potensinya masing-masing untuk menyelesaikan masalah. Tapi seringkali mereka nggak paham dan nggak yakin dengan diri dan potensinya. Iya, kadang kayak gitu dah. Kadang ada orang yang menutup diri untuk dia bisa cerita. Kadang juga dia melampiaskan kekesalannya dia tuh lewat media sosial. Oh banyak. Jadi lewat status-status, kayak lewat status lewat web. quotes.
lewat quotes Iya bener, lewat itu. Abis itu dia dapat story apa gitu, dia up. Abis itu dia dia cerita-cerita tentang masalahnya, pengulangan masalahnya itu aja di status WA. Kadang yang Ari yang Ari lihat di sekitaran gitu lah, maksudnya di lingkungannya Ari. Ada memang yang seperti itu. Tapi kadang dia itu maksudnya orang yang menonton statusnya itu tuh jadi ilfeel, jadi ilfeel, malah ngeganggu gitu kan jadinya. Karena padahal yang dia butuhkan tuh sebenarnya yang maksudnya yang punya masalah nih, yang dia butuhkan sebenarnya teman cerita. Tapi kayak dia salah untuk mengeluarkan gitu ya kali ya, malah dia buatnya di story lah, di mana lah gitu. Jadi apaan sih ya ini? Jadi hanya saya gimana, karena sudah pernah, maksudnya kita ngasih dia saran tapi nggak diterima gitu. Jadi kita kalau kita ngasih saran nanti diterima lagi atau dia makan malah lebih marah, malah kita yang diiniin kan, malah kita yang dibenci sama dia gitu. Kalau kayak gitu gimana tuh cara nanggepin orang seperti itu? Kalau mau ekstrim berarti kita blok. Oke, kita blok untuk menjaga kesehatan mentalnya kita. Kesehatan mental kita, karena kalau kita terpapar hal-hal negatif, kita kan juga akan ngerasa negatif ya. Iya benar. Kayak drain banget, lelah sekali. Ini kenapa sih ini orang ngeluarinnya kayak begitu? Kenapa dia nggak mau menyelesaikan masalahnya sendiri sih? Kenapa dia nggak usaha gitu untuk mencari jalan keluar? Kalau dia tidak bisa menyelesaikannya hanya dengan diri dia sendiri dan dibantu temen juga dia nggak mau, kenapa tidak cari profesional? Iya benar. Itu yang sering kali itu bentuk coping yang tidak tepat sih. Buat beberapa orang ya, yang mereka nggak tahu lagi mau kemana, mau bercerita kemana, karena seolah-olah orang-orang tuh nggak percaya sama omongan dia. Padahal mungkin dia sebenarnya butuhnya cuma hanya didengar, oh ya udah, ya selesai gitu. Tapi karena sakingnya dia seringkali memunculkan quotes negatif, story yang negatif, itu akhirnya orang-orang juga antipati ya sama dia, nggak mau sama dia lagi, nggak mau mendengarkan dia cerita lagi gitu. Nah sebenarnya untuk orang-orang yang seperti ini penting sih cari ketemu sama profesional aja gitu, daripada takut dijudge, takut nggak didengar, lebih baik ketemunya sama yang profesional aja. Iya benar. Tapi kadang-kadang mereka belum sadar sih, ya, sehingga mereka nggak mau cari bantuan, atau mungkin bisa jadi mereka seeking for attention, cari perhatian dari orang yang mereka incar, yang diincar atau jadi yang punya diajak masalah sama dia. Dia pengen ya ini saya di posisi yang benar gitu, atau jadi playing victim. Nah itu ada yang seperti itu, jadi dia meng-up story seolah-olah dia adalah korban. Nah kalau misalnya beberapa orang dengan gangguan mental kan nggak sadar, seperti yang Kak bilang, nggak sadar. Kadang mereka memang udah timbul gejala ya, seperti misalnya dia susah tidur lah, enak lah, jadi dia moodnya benar-benar berantakan banget, dia nggak pengen makan, nggak pengen ngapain. Itu kadang yang Ari lihat di sekitaran rumah tuh, maksudnya yang dia dekat-dekat lingkungan itu, dia malah larinya itu ke minum. Ke miras. Jadi dia akan minum berhari-hari. Mungkin paginya dia biasa kerja gitu seperti biasa, tapi malamnya dia akan minum dengan alasan hal ini yang bisa membuat saya lupa dengan masalah saya, kan gitu kan misalnya. Tapi seringkali maksudnya kalau misalnya dia pas aku kenal sama orangnya misalnya, aku pasti giniin, itu tuh bukan kayak pelarian suatu masalah, tapi nambah masalah. Bisa aja kondisi fisikmu nggak bagus, malah nambah masalah lagi ke masalah kesehatan. Ayo coba cerita, tak bilang kayak gitu. Tapi ya tetap enggak, dia menurut dia tuh dengan minum
dia bisa Selesai nyelesain masalahnya ya. kayak Langsung gitu, lupa langsung gitu sama lupa masalahnya. gitu. Kalau menurut Kak Mira gimana? Kalau menurut Kak Saras gimana itu? Ya itu lagi, itu adalah sama seperti yang up story tadi itu. Sebenarnya itu adalah salah satu penyelesaian masalah yang tidak tepat gitu ya. Benar kata Kak Ari, dia tidak menyelesaikan masalah, dia menumpuk-numpuk masalahnya nih, udah jatuh ketimpa tangga lagi kayaknya ini ya orang-orang ini gitu. Jadi sebenarnya karena dia belum menerima kondisi ini, dia lagi deny sama dirinya dia sendiri, dia lagi denial sama kondisinya, dia lagi berusaha untuk bergain, tawar menawar dengan kondisi ini. Kenapa sih mesti aku yang mengalami kondisi ini? Kenapa sih mesti aku yang harus di posisi ini? Kenapa nggak orang lain aja? Orang lain kok hidupnya baik-baik aja. Kenapa semua tuh ditimpakan ke aku, kesusahan itu gitu? Bahkan mungkin mereka akan jauh dari Tuhan juga, gitu ya. Iya. Karena mereka merasa ini nggak adil, hidup ini nggak adil, dan itulah fasenya, fase yang mereka belum menerima dan mereka sedang berusaha tawar menawar dengan situasi, dengan kondisi itu. Bahkan tawar menawarnya juga mungkin sama Tuhan gitu. Ini harusnya saya nggak di sini nih. Saya udah, kalau kita di Bali ya, saya udah mau Banten, saya udah mau Yatnya kesana kemari, tapi kenapa masih saya juga yang dikasih kesusahan? Kenapa nggak orang lain yang nggak pernah mau Banten aja gitu? Ya. Dia sedang dalam di posisi itu dan dia tidak bisa berpikir dengan positif, dengan optimal, dengan pikiran yang jernih untuk dapat menyelesaikan masalahnya. Gitu. Sebenarnya butuh orang-orang yang mungkin dia percaya sehingga bisa mengajak dia untuk kembali menyelesaikan masalahnya. Karena sebenarnya coping stress itu ada dua. Ada emotion focus coping dan ada problem focus coping. Seringkali kita sebagai individu itu karena merasa kita mampu, seperti yang saya bilang tadi, kita masing-masing punya potensi ya. Tapi seringkali kita hanya fokus pada penyelesaian masalah tanpa kita mengindahkan emosi kita. Emosi kita yang masih bergejolak, kita masih marah, kita masih sedih, kita fokus ngerjain masalahnya. Itu kita nggak akan bisa menyelesaikan masalahnya dengan pikiran yang jernih, pikiran yang tenang. Malah akan mengambil keputusan yang mungkin di luar nalar dan nggak realistis. Jadi saya sering bilang ke pasien-pasien, nggak apa-apa, diselesaikan dulu emosinya. Kalau memang butuh healing, butuh menenangkan diri dulu, tenangkan dulu dirinya. Baru kita berpikir fokus pada problemsnya. Kalaupun butuh bantuan, it's okay loh untuk minta bantuan. Jangan merasa nggak enak, jangan merasa bahwa kita adalah segala-galanya, kita punya segala kemampuan itu. Karena kita juga manusia yang punya keterbatasan. Kadang kan tadi kakak bilang maksudnya kita butuh healing atau gimana. Kadang kalau misalnya kayak Ari udah bilang kan, pada situasi tertentu kita lagi ada masalah, kita mencoba untuk merefresh, maksudnya untuk jalan-jalan kemana, untuk liburan bersama keluarga. Pada saat balik, kayak gimana ya? Kayak pas kita lagi liburan tuh suasananya nggak mau liburan gitu loh Kak. Suasananya nggak mau liburan, terus balik rumah malah ingat lah, udah capek gitu kan, jadinya kesannya tuh nggak healing gitu. Kalau kayak gitu tuh kelewat maksudnya masalah yang terlalu besar, atau Ari yang belum bisa nerima masalah. Contoh dah Ari yang pakai. Bisa jadi Ari belum bisa nerima masalahnya, atau sebenarnya masalahnya udah ditumpuk-tumpuk. Jadi sebisa mungkin kita hindari sih masalah, menumpuk-numpuk masalah, menumpuk-numpuk emosi negatif. Sehingga kalau ada masalah ya berusaha kita selesaikan saat itu juga. Atau kalaupun tidak saat itu, kita take a break dulu, tarik nafas dulu, istirahat dulu sebentar supaya pikiran kita lebih tenang, baru kita fokusin lagi nyelesain masalah. Jangan masalah kemarin ya udahlah nanti akan selesai, ya let it go gitu ya. Nggak mungkin nggak selesai masalahnya kalau kita nggak selesaiin. Kalau misalnya, nah dalam lingkungan kerja kan banyak Kak ya, kadang ada orang yang suka sama kita atau pura-pura suka sama kita.
Atau beneran memang dia care sama kita. Nah, dalam satu posisi itu anggaplah ada yang memang nggak suka sama kita tapi pura-pura suka sama kita. Gimana sih caranya ngelindungin diri dari lingkungan yang toksik? Oke. Oke. Berteman kan boleh aja sama siapa aja ya. Tapi untuk kita dekat secara emosi itu kita mesti pilah. Memilah dan memilih. Dan itu adalah hak kita sebagai individu untuk memilah dan memilih siapa orang yang bisa dekat secara emosional dengan kita. Nah, kalau ketemu orang-orang yang pura-pura atau toksik gitu, ya kalau memang Kak Ari nih misalnya, Kak Ari merasa nggak nyaman dekat dengan beliau gitu. Oh ya udah, set boundaries, bikin boundariesnya, bikin batasannya. Oke, nah Kak Saras tadi itu kan di lingkungan kerja ya, jadi teman-temannya itu kita ketemu saat kita kerja aja. Nah gimana kalau misalnya orang-orang toksiknya ternyata ada di lingkungan rumah Kak, jadi dia kan di Bali nih, jadi satu pintu rumah itu banyak banget ini ya, apa namanya, kakaknya gitu lah. Kadang memang kita nggak tahu apakah dia bener suka sama kita, pro sama kita, atau sama anak kita gitu kan. Gimana sih caranya kita ngelindungin diri dari tetangga-tetangga seperti itu atau keluarga yang seperti itu? Iya, pola asuh setiap orang tua kan beda-beda ya, karena karakter tiap anak juga beda-beda. Anak yang satu sama anak yang kedua itu bisa jadi beda juga, dan cara kita pola asuhnya pun akan berbeda. Walaupun misalnya kita sama-sama ngambil pola asuh demokratis nih, ya kita mengarahkan anak, tapi kita juga mendengarkan pendapat dari anak ya. Kalau demokratis yang kayak gitu. Tapi ketika ada orang tetangga, ya bukan tetangga ya, maksudnya masih saudara karena satu lingkungan rumah ya, apa sepupu gitu, tantenya suami gitu ngomong, jangan kayak gitu, kayak gini aja, orang tua zaman dulu tuh biasa kayak gini. Kan biasa gitu ya. Orang tua zaman baby boomers yang biasanya pasti akan bilang kayak gini aja, dulu zaman gitu tuh dia langsung jadi disiplin anaknya gitu. Nah, tapi mesti diingat lagi nih Sobat Mangusada bahwa beda-beda pola asuh tiap orang tua, dan kita sebagai orang tua berhak untuk bilang, oh nggih, makasih nggih tante sarannya gitu. Memang karakternya anaknya beda, jadi pola asuh saya pun berbeda mungkin sama tante gitu. Terima kasih ya udah dikasih saran. Piniki yang pun kesepakatan tiang sarang bapaknya gitu. Cukup begitu. Jadi kita menghargai beliau yang udah kasih saran, tapi kita juga tetap menjaga diri kita dan pola asuh kita bersama dengan suami kita ke anak kita. Gitu. Oke, nah itu kan tentang pola asuh nih yang pertama. Kalau misalnya dianya nyinyir gitu gimana Kak? Kalau dianya nyinyir kan tidak semua hal harus kita dengarkan. Tapi kalau misalnya kita merasa nggak nyaman, ya kita sampaikan. Maaf nih tante, kalau memang tante nggak suka sama cara tiang pola asuh, nggak apa-apa. Tapi tiang Niki pun dah kesepakatan sama suami, suksema aja ya gitu. Tapi kita langsung pergi tuh. Nggak mungkin juga kalau kita mau marah-marah di situ secara normatif juga, kita juga akan tidak baik ya secara normatif nih, secara norma sosial. Dan memang ketika kita memang punya kesehatan mental yang baik, kita dapat mengelola emosi kita dengan cukup baik. Jadi kita juga bisa berperilakunya yang baik, walaupun kita kesel, tapi kita bisa ngomongnya dengan tetap tenang. Oke, nah kan kalau misalnya nih seperti yang kita bahas-bahas tadi, kalau misalnya kita memang lagi punya masalah itu jangan dipendam-pendam. Nanti takutnya sekalinya meledak itu benar-benar kita nggak bisa tahan, malah ke negatif lah larinya gitu kan. Nah kalau misalnya kita ternyata nyamannya kita cerita tuh pada lawan jenis, misalnya si A ini cewek, dia ternyata nyamannya itu cerita ke lawan jenisnya, temennya gitu kan, itu masih dinormalkan atau seharusnya jangan deh nyari yang sejenis aja deh, misalnya perempuan sama perempuan gitu misalnya, gimana Kak?
Boleh aja sih sebenarnya senyamannya ya. Tapi kita mesti tahu juga norma-normanya. Ketika kita punya pasangan, berarti lawan jenis yang dimaksud adalah suami kita gitu. Sebagaimanapun kita harus juga bisa berkomunikasi dengan suami kita. Pun kalau kita memang punya teman lawan jenis gitu ya, pasangan kita juga harus tahu bahwa kita juga punya teman, dan sebisa mungkin pasangan kita juga berteman dengan temannya kita. Gitu. Begitu juga kalau ya sama lah ya, kalau misalnya kita sudah punya pasangan tapi suami kita cerita sama temannya perempuan gitu tapi tidak cerita sama kita, kan kita akan berapi-api ya, menyala gitu ya. Jadi ya kita juga harus kita lihat situasinya. Apakah memang teman ini ya hanya berteman dengan kita, atau ada unsur lainnya gitu. Jadi sebisa mungkin kita tahu batasan-batasannya. Oke, lanjut. Saat ini Ari sedang punya teman. Dia saat ini sedang uring-uringan, Kak. Jadi dia ini kayaknya dia ada yang nyukain gitu loh maksudnya. Teman aku kebetulan ada Kak Saras, aku konsulkan gratis. Nah sekarang temanku ini si A, bilanglah si A. Dia deketin sama teman kerjanya. Dalam posisi temanku ini udah punya suami, yang ngedeketin juga sudah punya istri. Temanku ini dia berusaha banget untuk ngejaga biar tidak berlanjut. Tapi mungkin dia saat itu maksudnya ada kata nyaman saat dia berkomunikasi dengan temannya itu, tapi dia benar-benar pengen ngelepas temennya biar nggak kadung lanjut kayak gitu kan. Nah temanku ini tumen banget dia bilang, aku uring-uringan jadi males kerja, diajak makan maksudnya keluar dia nggak mau, bawaannya males aja gitu kan Kak. Nah aku nih, atau enggak deh temanku dia harus gimana sih caranya ngelepas dengan ikhlas sahabatnya biar tidak mengganggu hubungan dia sama suami, hubungan kerja kayak gitu. Gimana baiknya? Berarti saya asumsikan suaminya nggak kenal sama temannya ini gitu ya. Tapi berarti ada mungkin rasa nyaman yang muncul gitu. Rasa nyaman itu seringkali muncul karena ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Dari diri kita, gitu. Misalnya kebutuhan untuk didengar, kebutuhan untuk diperhatikan, gitu, kebutuhan untuk dicintai. Padahal dia udah punya suami. Betul. Apakah suaminya paham bahasa cintanya dia? Karena tidak semua suami itu bisa ngasih kita kayak ini. Misalnya kita lagi cerita A, mungkin aja nanti bahasa dari suami sabar. Itu dia. Kadang-kadang kan istri itu cuma hanya ingin mengungkapkan apa yang dia rasakan. Gitu. Benar. Belum lagi misalnya istrinya bahasa cintanya adalah word of affirmation, jadi kata-kata manis atau disentuh, dielus-elus gitu. Tapi suaminya tuh lebih act of service, yang kita harus melayani suami gitu. Suaminya nggak paham bahasa cintanya istri, istrinya nggak paham bahasa cintanya suami, kan nggak nemu nih. Nah itulah pentingnya kalau saya bilang konseling pranikah. Jadi kenapa mesti konseling pranikah? Supaya kita sama-sama tahu love language-nya, bahasa cintanya satu sama lain itu apa, kemudian bisa tahu bagaimana caranya keep up dengan itu, supaya bisa ketemu lah di tengah-tengah nih. Gimana? Oh dia act of service, berarti setidaknya dia pulang kantor aku bikinin lah kopi nih. Atau istrinya, oh berarti dia butuh disentuh-sentuh, dielus-elus setiap hari gitu. Jadi ketemu lah bahasa cintanya. Jadi sama-sama merasa saling disayangi, saling diperhatikan, saling memiliki. Jangan hanya satu pihak aja. Terjadinya yang kenyamanan dengan orang lain biasanya karena itu. Jadi ya dia harus paham dulu nih sekarang dia mau bawanya ke arah mana. Kenapa harus ditinggalkan kalau bisa hanya berteman saja? Karena itu deh. Karena saat aku tanya kenapa harus
jadinya kayak pisah gitu kan. Kenapa jadinya kayak pisah gitu saat dia benar-benar uring-uringan kayak gini? Kenapa sih jadinya kayak pisah? Kamu tuh bisa ngomong ke dia, ayo deh kita temenan aja. Kita sekarang posisinya udah beda gitu kan. Karena yang si cowoknya ini memang pengen lebih dari temanku ini gitu. Jadi dia benar-benar aku enggak gitu, tapi malah yang cewek yang merasa gimana karena udah nggak bisa lagi temenan sama dia gitu. Jadi aku ajak dia kemana nggak mau, aku gini, kayaknya dia benar-benar butuh temen biar dia nggak ke arah negatif larinya kayak gitu ya. Arah negatif kayak apa, kayak dia nggak nafsu makan jadi dia nanti sakit kayak gitu. Tapi kalau mengarah ke bunuh diri atau itu kayaknya sih enggak, lebih ke kesehatan fisiknya dia aja. Berarti kan gitu. Sebenarnya dia sedang berusaha untuk menolak kondisi yang terjadi saat ini gitu. Dia berusaha untuk aku masih pengen berteman tapi nggak gini caranya. Itu yang belum bisa dia selesaikan. Dia belum bisa deal dengan itu karena dia masih merasa awalnya saya berteman. Kenapa ya kok ujung-ujungnya begini? Saya nggak ingin pertemanan tuh putus. Kalau cewek tuh gitu. Sayang nih udah temenan sekian lama. Nanti kalau putus selesai temenan gitu kan nggak enak ya, apalagi kok satu kantor nih. Itu nggak enak dong, awkward kalau ketemunya gitu. Nah itu biasanya, tapi selalu ada resiko dari setiap pilihan yang dipilih. Dan dia harus tahu bahwa ketika dia memilih itu bukan berarti dia akan kehilangan teman-temannya yang lain. Dan dirinya juga jauh lebih berharga. Kenapa dia mesti menyakiti dirinya sendiri untuk orang lain? Oke, jadi itu pesannya buat kamu yang sedang merasakan hal yang disebutkan tadi ya Kak gitu ya. Kalau misalnya kita ke pencegahan nih Kak, kan pasti ada beberapa pencegahan yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan mental kita. Nah, menurut Kakak apa saja sih yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan mental kita biar tetap baik, biar nggak ngerusak kesehatan fisik kita? Yang pertama, kita perlu dikelilingi oleh orang-orang yang memang kita memberikan dampak positif buat kita ya. Baik itu teman ataupun keluarga. Dan yang kedua, kita belajar untuk set boundaries kita, set batasan kita. Kapan kita harus berespon sesuatu terhadap sesuatu, kapan kita harus menjauhkan, membatasi diri kita dari orang-orang yang toksik sehingga kita terlindungi ini dari emosi-emosi negatif yang tersebar. Kemudian kita juga bisa olahraga. Karena dengan olahraga itu pikirannya biasanya jauh lebih fresh. Dan olahraga disesuaikan dengan kepribadian masing-masing ya. Kalau saya nih, saya disuruh yoga, saya udah pasti enggak cocok nih buat saya gitu, karena kepribadian saya agak meledak-ledak, jadi saya lebihnya ke yang fisik banget, jadi jogging atau main basket yang kayak gitu, lebih ke situ. Saya udah pernah coba yoga dan tidak mempan. Tuh, mungkin orang-orang yang lebih ke introvert, lebih dia memendam sendiri, dia bisa coba dengan yoga, dengan pilates mungkin, atau dengan meditasi juga gitu. Kemudian kita juga bisa menjaga kesehatan kita dengan tetap sharing sama orang. Pun kalau nggak mau sama teman, mungkin ke profesional juga gitu. It's okay loh untuk datang ke profesional gitu, ke psikolog ataupun ke psikiater ketika kita merasa kita sedang tidak baik-baik saja gitu. Karena kesehatan mental itu sebenarnya sama kayak kesehatan fisik. Sama kayak misalnya kita sakit demam dan kita harus cari dokter. Ya memang begitu itu. Jadi mari kita sama-sama hapuskan stigma bahwa kalau orang datang ke psikiater, psikolog atau profesional mental health lainnya itu adalah orang gila. Itu mesti memang harus dihapuskan karena mereka datang karena mereka sadar, mereka aware dengan diri mereka bahwa saya butuh bantuan dan saya harus cari obatnya gitu. Obat dalam tanda kutip di sini bisa konseling. Kalau dengan psikiater kan ada obatnya juga gitu. Supaya saya merasa lebih nyaman, lebih tenang, lebih adaptable dengan diri saya.
gitu. Oke, jadi sahabat Mangusada, ketika kita dihadapkan pada suatu masalah, ingat katanya Kak Saras, jangan pernah menumpuk-numpuk masalah itu. Karena suatu saat masalah-masalah yang ditumpuk itu pasti akan meledak dan bahkan akan melukai diri kita. Iya. Jadi yang pertama, tenangkan diri dulu, terima apa masalahnya. Nggak usah lama-lama nego-nego kayak gitu ya Kak ya, nego-nego dengan masalah. Lama tidak nego itu sebenarnya tergantung orangnya masing-masing ya. Kayak misalnya kita mesti deal sama pasien-pasien kanker gitu misalnya, itu kan mereka seringkali menolak ya, bahwa saya hidup saya sehat kok, saya olahraga, saya makanannya sehat gitu. Kenapa saya yang kena kanker? Orang lain banyak kok yang makan micin, tapi kok mereka sehat-sehat aja gitu. Tapi ya itu ya, proses dealing, proses menerima itu adalah proses yang tidak mudah bagi setiap orang, dan support dari orang terdekat, dari keluarga itu adalah yang utama untuk membuat mereka mempercepat proses penerimaan di dalam diri mereka. Jadi ketika sudah menerima, ya mari kita fokuskan pada apa yang bisa kita lakukan untuk tetap menjaga kondisi fisik dan kondisi kesehatan mental kita. Oke, nah jadi seperti itu ya sahabat Mangusada. Jadi penting, sangat-sangat penting kita untuk menjaga kesehatan mental demi menjaga kesehatan fisik kita dan hidup lebih waras seperti itu. Jadi jangan sungkan untuk menceritakan kondisi atau masalah kalian pada orang-orang yang kalian percaya, seperti itu ya Kak ya. Kalau misalnya muncul gejala seperti misalnya susah tidur, atau misalnya kalian susah banget nih cerita sama orang, boleh deh datang ke klinik konseling Rumah Sakit Daerah Mangusada. Itu ada di lantai 2 di gedung D. Nanti di sana ada Kak Saras, juga ada lagi satu Kak Mira. Oke, jadi sahabat Mangusada, pokoknya jangan ragu, jangan pendem-pendem masalahnya seperti apa. Ayo segera kita tangani sebelum masalah itu malah menyeret kita ke arah yang negatif. Betul. Seperti itu. Oke, untuk Kak Saras ada tambahan? Kalau dari saya itu sih, kesehatan mental dan kesehatan fisik itu berjalan sejalan ya. Jadi ketika kita sehat fisik, pastikan juga mental kita sehat. Dan ketika mental kita sehat, itu juga akan membantu fisik kita akan semakin sehat. Jadi mari kita sehatkan mental kita untuk juga fisik kita yang lebih sehat. Oke, jadi itu pesan yang sangat penting untuk kita ingat agar kesehatan mental sama kesehatan fisik tetap terjaga. Seperti itu Kak ya. Oke, untuk sahabat Mangusada yang memiliki pertanyaan seputar kesehatan atau isu-isu kesehatan terkini, silahkan langsung saja komen di YouTube Mangusada Channel. Nanti kita akan bahas satu persatu dengan narasumber-narasumber ahli di Rumah Sakit Daerah Mangusada. Sampai di sini dulu podcast kita hari ini. Terima kasih Kak Sarah sudah mau datang di sini, sudah mau ngobrol-ngobrol sama kita. Oke, sampai di sini dulu podcast Sehat Mangusada kita hari ini tentang pentingnya menjaga kesehatan mental demi hidup yang lebih waras. Terima kasih.